wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Faiza Melati Nego dengan NIM 2131100 dari kelas 6D Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini saya akan membahas tentang anak tunaganda. Selamat menonton. Yang pertama, pengertian anak tunaganda. Anak tunaganda merupakan anak yang memiliki kombinasi kelainan baik dua jenis atau lebih yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan varian program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki anak. Nah, anak tunaganda sangat memerlukan program pendidikan khusus untuk mendukung semua kelainan yang dimiliki anak tunaganda sehingga anak tunaganda dapat bertumbuh dan berkembang di pendidikan tersebut. Yang selanjutnya mengenai klasifikasi anak tunaganda. Yang pertama, anak tunaganda dan majemuk tingkat ringan. Anak tunaganda dan majemuk tingkat ringan memiliki dua kelainan atau lebih, tetapi masih pada tingkat yang ringan, yang bisa dilayani dengan kurikulum pendidikan inklusi dan sekolah luar biasa yang dimodifikasi sesuai kelainan yang disandangnya. Yang kedua, ada anak tunaganda dan majemuk sedang. Anak tunaganda dan majemuk sedang memiliki dua kelainan atau lebih, tetapi masih pada tingkat yang sedang, yang bisa dilayani dengan kurikulum sekolah luar biasa. Yang ketiga, anak tunaganda dan majemuk berat. Nah, anak tunaganda dan majemuk berat ini kemungkinan tidak dapat dilayani dengan kurikulum sekolah luar biasa. Maka dari itu, diperlukannya program pendidikan khusus untuk anak tunaganda dan majemuk berat. Yang selanjutnya ada macam-macam anak tunaganda. Yang pertama ada tunanetra dan tunawicara. Yang kedua tunanetra dan tunarungu. Yang ketiga tunanetra dan tunadaksa. Yang keempat tunanetra dan tunagrahita. Yang kelima tunanetra dan tunalaras. Yang keenam tunanetra dan kesulitan belajar khusus. Yang selanjutnya mengenai ciri-ciri anak tunaganda, ciri-ciri umum. Yang pertama, kurangnya komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Yang kedua, perkembangan motorik dan fisiknya terlambat. Yang ketiga, seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan. Yang keempat, kurangnya dalam keterampilan diri sendiri. Yang kelima, kecenderungan lupa akan keterampilan yang sudah dikuasai. Yang keenam, memiliki masalah dalam menggeneralisasikan keterampilan dari suatu situasi ke situasi lainnya. Kemudian yang ciri-ciri khusus, yang pertama memiliki kelainan lebih dari satu jenis. Yang kedua, ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin banyak bila tidak cepat mendapatkan bantuan. Yang ketiga, sulitnya untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya. Yang keempat, membutuhkan instruksi atau pemberitahuan yang sangat terperinci. Yang terakhir, tidak meratakan pendidikan untuk anak tunaganda. Yang selanjutnya yaitu penyebab anak tunaganda. Yang pertama, karena faktor hereditas. Faktor hereditas disebabkan karena keturunan atau bawaan dari orang tuanya.
Nah, yang kedua, faktor prenatal atau faktor sebelum melahir yang bisa disebabkan karena infeksi pada ibu, kurangnya gizi pada ibu, kemudian ibu terlalu banyak mengonsumsi obat dan alkohol. Yang ketiga yaitu faktor natal atau ketika lahir yang disebabkan karena kekurangan oksigen saat kelahiran dan mengalami luka saat kelahiran. Yang keempat, faktor postnatal atau faktor sesudah lahir yang bisa disebabkan karena kecelakaan, keracunan, dan karena penyakit tertentu. Nah, yang terakhir, karena nutrisi yang tidak disarankan untuk anak. Kemudian, untuk pengobatan anak tunaganda bisa digunakan dengan cara terapi wicara dan terapi bahasa. Selain itu juga terapi fisik dan terapi okupasional.